Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini Nadia ada di acara Infos, informasi seputar kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka memperingati Hari Jantung Dunia yang jatuh pada tanggal 29 September nanti, hari ini podcast kita membahas seputar jantung dengan tema maksud kami kenali jantungmu, sayangi jantungmu. Dengan narasumber yang sudah berada di samping saya saat ini, Dr. Iin Irnawati, spesialis jantung pembuluh darah. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik. Baik ya, dok. Nadia baik ya. Alhamdulillah, dokter. Sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, dokter mohon izin Nadia memberi informasi kepada pemirsa setia Infos, sobat sehat yang ada di rumah, bahwa nanti pada tanggal 29 September Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah akan mengadakan kegiatan untuk memperingati Hari Jantung Dunia, antara lain yaitu senam jantung sehat, ya dokter, Ya, senam betul. jantung sehat, Seminar kemudian sehat. ada seminar Sehat. jantung untuk orang awam ya, Ya. seminar sehat untuk orang awam. Jadi untuk para sobat sehat di rumah dan teman-teman karyawan Rumah Sakit Dr. Adiatma, kita undang bersama-sama ya dok, Ya, untuk untuk memeriahkan dan meramaikan kegiatan kita nanti. Ya. Dokter, sebelum kita membahas tentang penyakit jantung, dokter, boleh dong dokter dijelaskan sebenarnya di bagian mana sih jantung kita itu berada, dok? Ya, terima kasih sebelumnya Iya. Mbak Nadia. Iya, dokter. Jadi tema kita kan mengusung tentang kenali jantung dan kita sayangi jantung kita ya. Kita mengenal dulu letak jantung kita itu Ada berada di di mana? rongga dada sebelah tengah, tapi agak ke kiri sedikit. Oh, gitu. Dan bentuknya itu seperti genggaman tangan kita sebelah kiri, yang dimana fungsinya kita tahu bahwa sistem jantung dan pembuluh darah itu merupakan sistem sirkulasi dengan sistem kompleks yang berbagai fungsi. Dia juga mempunyai komponen seperti jantung, pembuluh darah, pembuluh limf. Dia akan berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Okay. Ya. Mengedarkan darah ini sekaligus untuk menjaga keseimbangan hemostasis ya, di mana darah dipompa dari jantung menuju ke sel-sel untuk diberikan oksigen, makanan, kemudian nanti darahnya akan kembali lagi ke jantung lagi, kemudian nanti dipompa ke paru-paru, membawa karbon dioksida dan sisa-sisa metabolisme untuk ditukar lagi seperti itu. Okay. Jadi begitu pentingnya. Jadi banyak sekali kita, komponennya ya dokter ya. Kalau mengenal bahas jantung bukan hanya jantung saja, tetapi betul. ada komponen-komponen yang lainnya. Oke. Untuk itu kita gimana sih dok cara kita tahu nih bahwa jantung dan komponen itu bekerja dengan baik, dokter? Yeah. Kita lihat dari performa kita sebenarnya. Kita bisa merasakan pertama pasti akan terasa fit ya, kemudian aktif, kemudian semangat, dan jangan lupa pasti kita akan bahagia dengan kondisi performa tanpa ada ketidaknyamanan, terutama saat bernafas atau tidak ada ketidaknyamanan pada dada gitu. Pasti kita akan memaksimalkan performa kita. Itu awalnya, bahwa tidak adanya ketidaknyamanan pada tubuh kita. Begitu sih. Oke, dokter. Berarti kalau kita bahas tentang ketidaknyamanan, dok, ada beberapa orang tuh tahu pernah merasakan nyeri dada, jantung berdebar-debar, sesak nafas gitu tuh. Sebenarnya tuh keluhan-keluhan itu yang mengarah ke jantung itu seperti apa sih dok? Apa bedanya gitu? Nyeri dada yang karena jantung atau nyeri dada bukan karena jantung, terus sesak nafas dan berdebar-debar. Kadang kita aja habis lari-lari kan berdebar-debar gitu ya dok, atau kita kalau ada di atas panggung gitu, kayak kita sekarang gitu, rasanya berdebar-debar gitu dok. Iya, itu gimana sih dok cara membedakannya dokter? Iya,
Jadi memang ini sering menjadi kebingungan banyak, terutama pada saat apakah ini dari jantung, pada saat keluhan timbul, apakah ini dari jantung atau dari organ lain atau hanya psikosomatis ya, atau karena kecemasan. Jadi kita membedakannya dengan pertama, kalau misalnya mulai dari ketidaknyamanan kan itu keluhan-keluhan yang timbul pertama dan nyeri dada. Nyeri dadanya ini berasal dari jantung tidak gitu ya, kita bahas satu-satu. Kalau berasal dari jantung, kita lihat pertama karakteristiknya, nyerinya gimana, kemudian lokasinya di sebelah mana, kemudian onsetnya pada saat apa, sama berapa lama itu bisa menjelaskan. Misalnya nyerinya kalau jantung harus kita ingat, ini saya lebih membahas karena jantung karena kita sedang mengenali jantung kita ya, supaya kita menyayanginya. Jadi nyeri dada yang khas jantung itu biasanya letaknya sebelah kiri karena kan organnya memang di rongga dada tengah cenderung ke kiri ya. Kemudian dia tadi lokasinya sudah, kemudian karakteristiknya kadang-kadang beda-beda nih masing-masing orang. Ada yang seperti tertindih, rasa terbakar, ada yang seperti tertusuk-tusuk atau bilangnya sengkring-sengkring gitu. Nanti kita harus evaluasi lagi berapa lama durasinya. Kalau berhubungan sama jantung itu biasanya lebih 5-20 menitan, dan kalau dalam keadaan serangan jantung biasanya lebih dari 20 menitan. Intinya kayak gitu yang harus kita waspadain ya. Kemudian diingat lagi, kalau nyeri pada jantung kita tidak bisa melokalisir nyerinya, hanya merasakan rasanya tuh di daerah belakang dada, karena kan jantung itu dilindungi dari tubuh ya, dari permukaan luar itu ada kulit, ada tulang, ada otot, ada jaringan ikat, kemudian ada pembungkus paru, ada paru-paru, kemudian pembungkus jantung, kemudian jantung sendiri. Jadi tidak dapat ditunjuk di permukaan luar. Di sini kalau bisa pinpoint berarti tuh mungkin jaringan ikat atau otot. Berarti gitu. Tapi tidak kalau bisa jantung ditunjuk dengan satu jari gitu ya, Dok, ada istilah itu Levin sign. Jadi letaknya tuh di dalam. Biasanya orangnya akan mengepalkan tangan gitu dan diginiin. Nah, itu dan penjalarannya tadi. Penjalarannya tergantung dermatomnya, pembuluh darah. Ini kan kita ngomong tentang penyakit jantung koroner ya. Pada saat serangan jantung itu sangat tergantung letaknya, tergantung dermatomnya atau sistem sarafnya yang bisa menjalarnya ke leher, ke lengan sebelah kiri, kemudian ke punggung, ke ulu hati, gitu. Kemudian itu dari nyeri dada. Bisa ini juga dengan onsetnya pada saat aktivitas emosional, cuaca, itu yang juga yang mempengaruhi, yang akan ada yang meringankan sama ada yang memicu atau memperberat kondisi gitu, emosi atau sedang kurang istirahat, kecapean gitu, kemudian cuaca, dingin, panas, itu juga sangat mempengaruhi sama tonus di otot. Gitu. Untuk yang lainnya kayak sesak nafas, kalau sesak nafas itu kita membedakan apakah ini dari paru-paru, tapi kan jantung sama pembuluh darah, jantung dan paru-paru tidak bisa kita bedakan, karena sirkulasi jantung kan dia sirkulasi paru-paru dan sirkulasi ke seluruh tubuh, itu sistemik gitu. Sesak nafas yang karena jantung atau gagal jantung biasanya ada dyspnea on effort atau pada saat aktivitas itu ada keterbatasan saat aktivitas sehari-hari. Nah, itu perlu segera dicari kenapa ini. Biasanya kok tidak ada keluhan sesak nafas, kemudian tiba-tiba kok ada pembatasan aktivitas, nah itu segeralah untuk diketahui, untuk berkonsultasi. Kemudian ada, apalagi kalau disertai ada ortopnu itu perubahan posisi tiduran, tidak
bisa dalam posisi mendatar. Nah, harus duduk atau menggunakan bantal lebih dari tinggi. 2 gitu. Kemudian ada lagi Mbak kan DOE obtopnu sama ini paroxysmal nocturnal dyspnea itu pada pasien-pasien biasanya sudah tertidur 2 sampai 3 jam atau 4 jam itu terbangun tiba-tiba sesak. Ini gejala-gejala gagal jantung ya untuk sesak pada jantung. Itu menyebabkan harus duduk dulu karena kadang-kadang disertai dengan batuk malam. Ya itu harus jadi aware buat misalnya sudah mempunyai keluhan seperti itu. Perlu waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk duduk dulu baru sesak nafasnya berkurang. Kemudian gejala-gejala lain kayak udem, edema, asites, nah itu harus kita lebih lanjut sama yang paling ini fatigue atau kelemahan itu. Banyak sekali ya dok. Jadi wajib untuk pada saat kita ada keluhan seperti itu kayak tadi saya ulangin lagi sesak nafas, nyeri dada, kemudian udem, ekstremitas, berdebar-debar, kemudian sama tadi ada gangguan tidur, kelemahan, asites gitu. Ya segeralah berkonsultasi ke fasilitas dokter. kesehatan terdekat. Gitu ke dokter. Terima kasih dokter. Itu untuk gejalanya ya. Iya, itu untuk gejalanya dengan jantung. Jadi kalau misalkan nih dok, ternyata pemirsa yang di rumah sudah tahu nih, kok saya ada nih salah satu tanda-tanda dari yang disebutkan dokter tadi. Sebaiknya saya kemana? Kemudian pemeriksaan apa aja sih dok? Pemeriksaan penunjang apa yang bisa kita lakui untuk menegakkan saya sakit jantung nih, itu dari pemeriksaan apa aja dokter? Kalau sudah ada keluhan yang kayak tadi sih segera periksa ya. Maksudnya sebenarnya ada sebelum kita memeriksakan kita bisa ini nih yang paling standar ya, maksudnya pertama apa yang kita rasakan ketidaknyamanan itu, kemudian kita bisa memeriksa juga ini kita nadi dengan sekarang itu ininya meraba nadi sendiri dengan melakukan pemeriksaan mengukur denyut nadi dalam 1 menit. Nilai normalnya kan 60 sampai 100. Terus kita juga periksa bagaimana iramanya teratur apa tidak. Kemudian setelah misalnya kita periksa di ujung-ujung jari kaki itu ada dingin atau kelembapan gitu. Nah itu segeralah bagaimana caranya ya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjutan yaitu EKG, elektrokardiogram, kemudian ronsen torak, kemudian lebih lanjutnya kita perlu mendiagnosa strukturalnya dengan ekokardiografi gitu, dan misalnya melihat ada penyempitan setelah kita pemeriksaan elektrokardiogramnya baik EKG-nya baik-baik saja, ya kita perlu untuk treadmill test gitu, uji latih jantung. Monggo segeralah kontrol, dan fasilitas-fasilitas itu sudah ada di rumah sakit kita, di rumah sakit Adiatma. Jadi sekarang sudah lagi progres ya, juga, iya lumayan, sangat lengkap. Gitu. Sekarang lagi progres juga ke untuk ruang cath lab ya, ada ruang diagnostik baru kita. Sekedar informasi untuk pemirsa bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adiatma ini sudah punya ruang kateterisasi ya dokter, laboratorium kateterisasi yang sudah kita resmikan, yang sudah diresmikan oleh direktur kita pada tanggal 8 Agustus nanti. Dan sebenarnya kita juga sudah bisa melayani untuk pasien umum ataupun asuransi lain. Tapi untuk pasien-pasien BPJS ini sedang proses, mohon doanya dari pemirsa semua untuk agar semua prosesnya berjalan dengan lancar sehingga kita bisa segera melayani pasien-pasien BPJS yang akan dilakukan pemeriksaan kateterisasi jantung. Gitu ya dokter. Seru sekali nih dok. Kalau mau diusut tuh pertanyaannya banyak banget nih ya dok ya. Iya. Kemudian
Untuk kita bisa tahu bahwa jantung kita sehat, sudah tahu jantung kita sehat. Bagaimana sih dok? Ini tips ya buat pemirsa di rumah. Bagaimana sih dok cara kita itu menyayangi jantung kita nanti dok, biar kalau sekarang masih sehat tuh ya jangan sampai terkena penyakit jantung. Itu bagaimana cara kita menyayanginya dokter? Iya, ya tadi semoga dari ini bisa kita lebih mengenal ya, sehingga kita lebih menyayangi, karena tidak kenal maka tidak sayang ya, betul. Gitu ya. Jadi awalnya apa sih yang harus kita lakukan? Sebenarnya kalau bercermin dari banyak pasien, terutama untuk penyakit jantung koroner ya, yang paling banyak memang kan ya, penyakit jantung koroner, penyakit jantung hipertensi, dan kelainan otot jantung gitu, penyakit jantung kelainan katup jantung dan infeksi, kemudian ini macam-macam ini ya, penyakit jantung ya, ada kelainan irama atau kelistrikan jantung, kemudian vaskuler, kemudian ada penyakit jantung bawaan, tumor pada jantung juga ada. Jadi bagaimana kita berusaha untuk tidak untuk hidup lebih berkualitas, intinya kayak gitu. Bagaimana kita untuk mencegah sama menjaga. Jadi mulai dari, kalau selalu saya tekanin ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kenapa? Dengan ibadah itu kita lebih banyak bersyukur sehingga kita lebih menghadapi tantangan sekarang kan lebih ini lagi ya, bagaimana perkembangan sangat begitu cepat. Jadi untuk menguatkan mental kita ya nomor satu itu ibadah. Kalau saya untuk menumbuhkan rasa bersyukur, ikhlas sama sabar. Kemudian yang kedua itu berhubungan sama diet. Diet ini jangan dibilang kok restriksi banget, kayak sesuatu yang sangat-sangat menyesakan, kok kayak ditahan keinginannya. Intinya diet itu tidak berlebihan. Kita boleh makan apapun, tetapi kita tahu porsinya, kita tahu ukurannya buat tubuh kita, dan kita sesuaikan dengan aktivitas. Jangan kita menyamakan orang lain melakukan diet ini berhasil, kita mau menyamakan dengan diri kita, karena kan beda-beda ininya. Kebutuhannya. Pertama mulai dari dietnya, minumnya kita cukupin kebutuhan cairan per hari 30 sampai 50 ml per kilogram berat badan per hari. Saya ini air putih atau kuah makanan, itulah total kebutuhan cairan kita sehari. Tidak merekomendasikan untuk minuman tambahan yang apalagi berwarna atau kemasan yang ada pengawetnya. Ya pasti akan berinteraksi lah sama tubuh kita ya, apalagi dikonsumsi dalam waktu jangka yang panjang ya begitu, pasti akan menimbulkan dampak. Kemudian yang kedua, makan. Tadi kan diet ya, makan ini yang saya tekankan untuk mencegah faktor resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Apa saja yang paling banyak ini penyakit hipertensi ya, dengan asupan garamnya. Garamnya berapa sih dok? Kalau orang normal yang tidak ada penyakit jantung hipertensi atau penyakit hipertensi, yang disarankan 5 gram atau sekitar 2,5 sendok teh per hari atau 2 sendok teh. Kalau yang punya hipertensi itu sudah merestriksi atau mengurangi penggunaan garam. Jadi sekitar 1,5 sendok teh atau sekitar 3 gram. Garam atau teman-temannya ya dok ya? Bukan itu sudah tadi garam, termasuk makanan-makanan yang berpengawet itu pasti dia akan mengandung sodium juga. Mengandung jadi sodium yang tinggi. Ya saya tidak perlu menyebutnya ya. MSG makanan gitu tuh juga yang diawet-awetkan itu pasti mengandung natrium yang tinggi. Kemudian yang kedua yang berhubungan sama gula. Gula ini kadang-kadang berapa sih kebutuhan kita membutuhkan untuk tenaga, tapi memang tidak boleh berlebihan. Kadang
2 sampai 3 sendok makan itu dalam satu hari. Tapi kita konversi lagi dengan makanannya kita. Kalau sudah cukup 3 kali sehari itu kan sudah ada karbonya ya, dari nasi, tepung-tepungan, pati. Jangan lagi kita menambahkan cemilannya roti karena itu sudah mengandung gula, mentega, gitu, minyak lagi. Nah, itu yang kadang-kadang tidak sadari, loh kita sudah makannya ini tapi lupa kita cemilnya ya. Kalau mau mungkin bisa buah-buahan saja gantinya yang rendah kalori kayak apel kayak gitu ya, atau pir atau kates gitu. Monggo melon gitu. Kemudian tadi yang berhubungan dengan gula, garam, gula, kemudian lemak atau minyak ya, penggunaan minyak kita batasin. Sebenarnya caranya kita ada caranya kita variasikan makanan kita. Misalnya ini sudah ada gorengan, mungkin yang lain pengolahannya lebih rebus, kukus, bakar dengan daun pisang gitu, yang lebih dengan penggunaan minyak sedikit gitu. Jadi diet ini kita tekankan ya sudah lebih banyak aja makan ikan, sayuran, sama buahan dari porsi makanannya kita ya. Misalnya daging merah gitu, berapa sih yang disarankan? 300 sampai 500 gram dalam 1 minggu. Ikan pun disarankan paling tidak ada mengonsumsi 1 ikan dalam 1 minggu gitu ya. Intinya bukan masalah jumlahnya, tapi kualitasnya sama kebutuhan dari diri kita sendiri. Kita sesuaikan dengan aktivitas sih Mbak, yang intinya jangan berlebihan itu. Tadi sudah berarti makan. Kemudian yang tadi ibadah, kemudian dietnya, minum makannya, kemudian yang ketiga ini pola hidup. Ini tidak jauh lebih penting. Pola hidup yaitu pertama istirahat ya, tidur yang cukup. Disarankan kan 7 sampai 9 jam dalam 1 hari. Dalam 24 Kalau jam malam terutama itu di atas, saya saranin biasanya sudahlah di atas jam 8 malam kita berusaha untuk mempersiapkan tidur, di mana itu sudah terakhir kita makan. Kemudian usahakan tidur lebih awal sehingga bangunnya lebih cepat. Jadi mencukupi 7-9 jam itu, karena penting sekali tidur, mempengaruhi ini emosional gitu. Kemudian bisa performanya lebih baik. Intinya kita mengumpulkan tenaga lah gitu untuk menghadapi hari esok yang insya Allah baik-baik saja gitu. Kemudian tadi tidur, kemudian setelah tidur kita harus olahraga. Olahraga yang disarankan kan 150 menit dalam satu minggu. Dalam satu minggu, 150 ya, menit dalam kurang satu lebih 20 menitan. Itu yang ringan saja. Sehari ya, Dok, ya? 20 menit atau monggo mau 30 menitan, mau jalan. Yang saya sih kalau misalnya kita belum tahu kapasitasnya kita belum misalnya tidak melakukan olahraga yang terlalu melibatkan emosi. Contohnya dokter? Contohnya kita main tenis dengan pengen menang itu kan melibatkan emosi. Kalau bisa yang relax. Berarti olahraga gitu. yang bertanding ya yang dok bertanding, ya? Itu gitu. Kalau kita belum melakukan misalnya uji latih jantung atau treadmill test, sebaiknya tadi kenali dulu caranya. Ya sudah, kita tetap harus gerak, tapi kita melakukan aktivitas yang intensitasnya ringan sedang aja dan tidak melibatkan emosi itu dulu. Misalnya memang aktivitasnya itu ada keluhan, ya segeralah kita konsul untuk tahu nih kita olahraga mana yang aman. Intinya kayak gitu. Tadi sudah olahraga, kemudian yang ketiga kontrol stres gitu. Kontrol stres itu ya penting sekali. Makanya nanti insya Allah di acara WHD besok ya kita akan tanggal 29 nanti. Iya, kita akan mengundang dari bagian psikologi sama bagian gizi, kemudian tentang membahas bagaimana sih sebaiknya gizi yang seimbang dan pola pengelolaan stres kita dalam aktivitas sehari-hari begitu. Kemudian
Sudah itu saja saya ini. Sama kalau ada yang minum obat rutin ya berikutnya Diminum ya harus rutin, minum ya. obat rutin, karena pengobatan itu bukan obat nomor satu, tapi mulai dari tadi ibadah, kemudian dietnya, pola hidup, baru yang ketiga obat-obatan. Obat-obatan. Jadi obat-obatan itu pilihan terakhir ya, Pilihan Dok? terakhir Iya. setelah kita tidak bisa mengontrol perilaku yang menyebabkan penyakit sekarang. Iya. Jadi kita harus move on dengan Iya. pola hidup yang sehat. Jadi Gitu sih, banyak Mbak sekali ya, Nadia. Dok. Ternyata Iya. cara kita menyayangi jantung kita tuh sungguh luar biasa Kompleks, ya. Mbak. Jadi bukan hanya dari diri, tapi juga dari lingkungan kita juga harus mendukung juga, makan, olahraga, terus aktivitas kita ya, Dok ya. Oke. Saya rasa sudah panjang lebar nih kita hari ini. Sudah capek mendengarkan. Enggak, Dok, sebenarnya masih banyak nih, Dok, yang Iya. harus kita tanyakan, cuman karena keterbatasan waktu kita tidak bisa lama-lama. Jadi nanti kalau misalkan sobat sehat di rumah pengen tahu lagi informasi lebih banyak lagi, silahkan datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adiatma. Nanti tanggal 29 nanti untuk umum ya, Dok Umum. ya. Jadi bukan hanya untuk pasien jantung saja, tapi pasien-pasien lain silahkan datang untuk mengikuti Memeriahkan. kegiatan seminar Seminar sehat. tentang jantung gitu. Sayangi kenali Dengan jantungmu. tema sayangi kenali jantungmu, sayangi jantungmu gitu. Terima kasih Dokter Iin atas informasi siang hari ini. Saya rangkum sedikit saja dari perbincangan Dokter Iin tadi bahwa jadi kita bisa melihat kondisi jantung kita baik itu dari performa ya, Dok, dari performa kita itu selalu sehari-hari selalu ceria, sehat, tidak ada rasa ketidaknyamanan di dada ataupun tubuh kita gitu. Itu menjadikan tanda bahwa jantung kita insya Allah baik-baik saja gitu ya, Dokter. Terima kasih sekali lagi, Dokter. Sama-sama, Mbak Nadia. Kita berharap Semoga nanti suatu saat lagi nanti bisa berbincang-bincang lagi, lebih banyak informasi lagi yang kita dapatkan. Sebelum saya menutup, saya mau minta satu closing statement dari dokter untuk pemirsa, pesan untuk pemirsa di rumah bahwa kita harus menjaga jantung kita. Monggo, Dokter. Oke, jadi pentingnya kita mengenali jantung dan kita menyayangi jantung bukan hanya untuk mencegah kematian, karena kita tidak bisa melakukan itu, tetapi supaya kita hidup lebih berkualitas dan dapat melakukan hal yang terbaik dari yang kita miliki. Oke, terima kasih Dokter sekali lagi. Sebelum menutup perjumpaan kita siang hari ini, saya ada sedikit pantun untuk pemirsa. Wow. Semoga nggak garing ya, Dok. Bonus ini. Iya, pergi ke Jogja melihat patung kera ekornya buntung. Mari kita jaga kesehatan jantung karena nilainya tiada terhitung. Ya, makasih. Terima kasih. Akhir kata, saya Nadia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.